والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام وإياكم رحمكمullah. Mari kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yakni melanjutkan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasuki kaidah ke-51 tentang hakikat nan syariat. Sejatinya menurut Islam bagaimana sih? Adakah pembagian seperti itu? Kalau ada, siapa yang mengawalinya dan seterusnya? InsyaAllah kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari hal tersebut pada pertemuan kali hari ini, InsyaAllah. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Setelah kita mendengarkan dari materi yang ditulis oleh Ahuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizullah, mari kita menjadikan materi ini sebagai bahan renungan yang sangat indah untuk kita meluruskan pemahaman Islam kita. Karena jujur di Indonesia lebih banyak Islam dikembangkan dengan pemahaman sufi. Itu lebih dominan sekali. Sehingga kita harus terus mendakwahkan, harus terus berjuang, harus terus mencari ilmu guna untuk minimal untuk tafsiyah kita, pembersihan diri kita. Dengan tafsiyah pembersihan, maka kita tarbiyah, kita isi ilmu itu. Guna untuk apa? Guna untuk menerangkan kepada saudara kita kaum muslimin agar ia bisa lurus sesuai dengan agama yang dikehendaki Allah melalui contoh Rasul dan dilanjutkan oleh salafus solih
ila yaumil akhir, termasuk kita nanti. Semoga kita bagian salaf bagi generasi sesudah kita nanti. Wallahu a'lam. Thayyib, berkaitan dengan hakikat dan syariat, seolah-olah dua hal yang bertolak belakang. Lantas bagaimana di dalam hal ini istilah-istilah tersebut, di antaranya kalau di Sufi itu ada istilah-istilah muhdas, hal yang baru. Seperti apa? Thariqat. Kita sering mendengar itu. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Kemudian istilah syariat. Kemudian nanti ada istilah hakikat. Dan juga puncaknya adalah ma'rifat. Ana akan sampaikan merujuk dari pembahasan ini bahwa istilah-istilah itu muhdas, hal yang baru. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya tidak pernah membagi Islam itu ada thariqat, ada syariat, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Ternyata ini adalah hal yang baru yang diadakan oleh kaum Sufi. Bahkan di kita sangat banyak yang terkagum-kagum orang itu kalau sudah tingkatan ma'rifat, makom tertentu, maka ia sudah keluar dari syariat. Artinya mereka tidak mengerjakan syariat lagi, sudah mafhum. Apakah seperti itu syariat? Siapa orang yang seandainya ada yang paling makrifat siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kalau seandainya ada orang yang paling hakikat? Tidak ada syariat selain syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam jalankan, yang dikenal dengan istilah sunnah. Namun tolong bedakan definisi sunnah menurut fikih dan sunnah menurut manhaj. Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia khususnya yang namanya sunnah hampir didefinisikan mayoritas adalah sunnah menurut definisi fikih. Padahal sunnah menurut manhaj adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul atau sesuatu yang berasal dari Rasulullah, qaul, fi'li, dan takrir. Qaul, ucapan Rasulullah, maka namanya sunnah qauliyah. Perbuatan Nabi disebut dengan sunnah fi'liyah. Ketetapan Nabi disebut dengan sunnah takririyah atau ketetapan Allah, Rasulnya. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi segala apa yang berasal dari Rasul, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan, itulah disebut dengan syariat. Kemudian hakikat. Definisi hakikat menurut kaum Sufi, yang namanya hakikat kedudukan seseorang yang telah mencapai makom atau kedudukan tertentu sehingga dengan makom itu dapat mengukurkan kewajiban syariat Islam. Maka di kita sering terdengar, oh iya sudah setengah wali, maka nggak perlu sholat lagi. Ini musibah sebetulnya. Pemahaman yang sangat-sangat wajib dan perlu direvisi, dikaji, dan dipelajari lebih mendalam pemahaman seperti itu. Kalau memang kedudukan seorang hakikat itu sudah menggugurkan syariat Islam, lantas kalau begitu Rasulullah nggak perlu sholat.
Ya kan? Rasulullah kan orang yang paling tinggi. Kenapa beliau masih sholat? Kenapa beliau masih puasa? Kenapa beliau masih pergi haji? Dan seterusnya. Itu. Oleh karena itu, menurut ahli sunnah bagaimana? Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang beliau sallallahu alaihi wasallam yakini. Apa yang beliau yakini? Tentu yang beliau yakini adalah tentang rukun iman. Karena di sini mengenai i'tiqad keyakinan. Pelaksanaannya adalah rukun Islam. Puncaknya adalah rukun ihsan. Akar, batang, dan buah. Itulah keyakinan kita. Jadi kita tidak meyakini hanya parsial, tapi adalah seluruhnya. Kita tidak mengambil yang enak, tidak mengambil yang mudah, tidak mengambil yang kita sukai. Tetapi kita, apa yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Bukankah kita waktu itu sudah menyampaikan ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan ada 3 golongan, mukmin, kafir, dan munafik. Masih ingatkah? Jawaban ketiga-tiganya berbeda-beda. Anak akan tes, masih ingat atau tidak? Seorang yang beriman, munafik, dan kafir, ketika Allah dan Rasulnya menyeru, memerintahkan, jawabannya masing-masing. Orang yang beriman jawabannya gimana? Sami'na wa ata'na. Ada di surat berapa ya waktu itu? Udah nanti cari lagi catatannya lah di rumah ya. Kemudian orang kafir, sami'na wa asaina. Di surat berapa? Lupa juga ya, nggak apa-apa. Kemudian kalau orang munafik, lupa lagi jawabannya. Sami'na wahum la yasma'un. Itu jawabannya. Surat An-Nur, surat Al-Baqarah, terus surat Al-Anfal. Ayatnya nanti cari di rumah. Jadi kalau begitu jelas bagi kita umat Islam, kaum mukminin, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya keempat, definisi ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Menurut kaum sufi yang namanya ma'rifat itu adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dekat. Dengan ma'rifat seorang sufi lewat hati sanubarinya dapat melihat Tuhan. Luar biasa. Bisa melihat Tuhan katanya. Bagaimana menurut syariat Islam? Menurut syariat Islam bahwa manusia selama di dunia tidak akan bisa melihat Allah. Apakah kita nanti di akhirat bisa melihat Allah, orang yang beriman? Jawabnya bisa. Mari kita lihat. Siapa yang mengatakan ketika di dunia bisa melihat Allah, pasti dia dusta. Kenapa? Mari kita perhatikan. Dulu itulah Bani Israel. Dia pengen sekali masuk agama Nabi Musa, tapi satu syarat. Syaratnya apa? Kalau bisa melihat Tuhan. Inilah yang terjadi. Maka ketika itu Nabi Musa berdoa. Mari kita perhatikan, silahkan surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-143.
munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, yaitu kepada Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur dulu dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Iya, perhatikan ayat itu. Jadi siapa orang yang di dunia ia mengatakan bisa melihat Tuhan dengan cara apapun, berarti dia telah memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Nabi Musa. Pasti dia berdusta. Itu. Anak akan ambil pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Telah ada ketetapan dengan nas Al-Quran bahwa Musa dikatakan kepadanya, "Engkau tidak akan bisa melihatku." Bahwa melihat Allah itu lebih agung dibandingkan dengan menurunkan kitab dari langit. Jadi melihat Allah itu lebih agung daripada turunnya kitab dari langit. Hal ini kemudian Allah berfirman, silahkan akhi dilanjutkan, surat An-Nisa surat keempat ayat 153. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perhatikanlah Allah kepada kami secara nyata. Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah api anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka dan kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Iya, jadi lihat. Jadi melihat Allah lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya kitab-kitab suci dari langit itu. Maka beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, kalau ada orang atau manusia melihatnya Allah, maka dia menyangka lebih agung dibandingkan dengan Musa bin Imran. Pengakuan ini lebih agung daripada pengakuan orang yang mengaku Allah telah menurunkan kitab dari langit. Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 336. Jadi sekali lagi, bila ada orang yang mengaku bahwa ada yang bisa melihat Tuhan selama di dunia, pasti dia berdusta. Tolong digarisbawahi. Lantas, bisakah manusia melihat Allah di akhirat? Tadi jamaah sudah jawab, bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang bisa melihat ini? Kan manusia kan digolongkan 3, mukmin, kafir, dan munafik. Mukmin. Mari kita lihat jawabannya betul atau tidak. Standar betul atau tidaknya kalimat yang kita ucapkan, jawaban yang kita miliki adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahmis salafus salih, insyaallah. Seperti apa? Beberapa ayat Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia kelak di hari kiamat bisa melihat Rabbnya. Bahkan itu kenikmatan puncaknya sebuah kenikmatan. Kenikmatan terbesar mana? Masuk surga. Puncaknya kenikmatan di surga apa? Melihat
Allah. Jadi melihat Allah itu keagungan, Masya Allah, luar biasa. Nggak bisa kita bahasakan. Mari kita perhatikan ayat-ayat dan penjelasan para ulama. Di antaranya ayat yang pertama, anak akan bawakan 2 ayat saja. Ayat yang pertama adalah surat Qaf, surat 50 ayat 35. Surat 50 ayat 35. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Iya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mazid. Ada tambahan. Apa maknanya? Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahumullah menjelaskan al-mazid, tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 98. Begitu pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan Quran surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak gelap dalam kehinaan. Mereka inilah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Iya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa ziyadah. Ada tambahannya. Jadi orang yang paling diberikan kebahagiaan adalah dimasukkan ke dalam surga. Namun ada tambahan. Menurut riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bahwa yang dimaksud ayat tersebut wa ziyadah dan tambahan adalah melihat wajah Allah secara langsung. Masya Allah. Kemudian disebutkan sebuah hadis, sebetulnya ada beberapa hadis, tapi karena keterbatasan waktu anak akan sampaikan satu hadis. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya orang-orang para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat nanti?" Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apakah kalian akan mengalami bahaya atau karena berdesak-desakan ketika melihat bulan pada bulan atau malam purnama? Mereka menjawab tidak. Wahai Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kalian juga akan mengalami bahaya karena berdesak-desakan melihat matahari yang tanpa diliputi awan? Para sahabat pun menjawab tidak. Wahai Rasulullah, maka beliau pun bersabda, begitu pula ketika kalian nanti melihat Rabb kalian. Sampai akhir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 7437 dalam kitab juga Fathul Bari jilid 13 halaman 419. Jadi Rasulullah menggambarkan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bisakah kami nanti kaum mukminin melihat Allah? Jawabnya iya. Bagaimana caranya? Maka Rasul memberikan gambaran. Rasul itu kalau memberikan gambaran, menjelaskan itu simple tapi sangat jelas. Contohnya ada 2 di hadis ini. Bagaimana ketika engkau melihat bulan malam purnama? Apakah berdesak-desakan? Jawabnya tidak. Ketika siang hari bolong, matahari sedang terik-teriknya, adakah yang bisa menghalangi? Dan berdesak-desakankah manusia melihat matahari?
Jawabnya tidak. Padahal bulan dan matahari dibandingkan Allah nggak ada artinya sama sekali. Allah maha segala-galanya. Itu ma'asyarul muslimin. Tapi ingat, sekali lagi ana tekankan, melihat Allah bukan di dunia. Ya, bukan di dunia, tapi di akhirat. Ini untuk kita menjelaskan biar kaum muslimin tidak terpukau ketika ada orang mengatakan, oh ia bisa melihat Tuhan. Pasti dia berdosa ketika ia mengatakan di dunia. Wallahu a'lam. Baik, ini berkaitan dengan definisi. Baru definisi aja sudah panjang sekali. Baik, kita lanjutkan. Kekeliruan pembagian hakikat nan syariat. Pembagian ini sungguh ya jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena mari kita lihat Ibnu Jauzi rahimahullah melalui kitabnya Naqdul Ilmi wal Ulama halaman 246 sampai 247. Beliau mengatakan banyak kalangan sufi yang membedakan agama menjadi hakikat dan syariat. Jadi yang membagi ini adalah kaum sufi. Mari kita perhatikan seperti apa yang dimaksud syariat menurut kaum sufi. Ini menurut kaum sufi ya. Ini kalau tadi hanya definisi, sekarang penjelasan yang lebih jelas lagi. Yang namanya syariat menurut mereka, perkara apa saja yang diwahyukan Allah kepada Rasul tanpa memerlukan adanya pentakwilan. Itu yang pertama. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Rasul semuanya jelas tanpa takwil. Padahal di ayat-ayat itu banyak sekali orang yang ayat-ayat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Orang yang condong hatinya kesesatan selalu mencari takwil dari ayat-ayat mutasyabihat. Seperti apa ayat mutasyabihat? Mari kita lihat dalilnya dulu. Surat 3 ayat ke-7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Iya, jadi berdasarkan ayat ini, Al-Quran kalau dilihat dari kejelasan itu dibagi dua. Ayat muhkamat, bukan Muhammad ya, muhkamat. Dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas maknanya, terjemahannya, tafsirnya dan sebagainya jelas. Sedangkan ayat-ayat yang kedua adalah mutasyabihat. Ayat-ayat yang hanya Allah tabaraka wa taala yang mampu dan yang tahu artinya. Lihat, seperti ayat apa? Ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat anggaplah kita membuka surat Al-Baqarah. Maka di awal surat Al-Baqarah ayat pertama itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
Rahim. Itulah ayat-ayat mutasyabihat. Dan ulama manapun tidak ada yang berani menafsirkan alif lam mim. Pasti di bawahnya juga ditulis alif lam mim karena faham. Namun orang-orang yang condong dalam kesesatan, mereka mencari takwil-takwil dari ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya, jamaah pernah mendengar istilah Yasin Fadilah. Bukan Fadilah Yasin, Yasin Fadilah. Minimal pernah lah dengar ya. Yasinnya Yasin. Ini ayat apa? Mutasyabihat. Nggak ada yang tahu artinya. Tetapi lihat, dibaca 7 kali. Berarti ada, iya kan, mencari-cari takwil. Wallahualam. Kita nggak membicarakan itu. Ini hanya contoh. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat muhkammat. Ayat muhkammat itu apa? Kelanjutannya tadi surat 2 tadi berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terjemahannya jelas, itu namanya ayat muhkammat itu. Jelas ya? Padahal kata mereka tidak ada takwil lah. Ini jelas sekali. Jadi sangat-sangat tidak jelas. Kemudian yang kedua yang namanya definisi syariat menurut mereka adalah menyebut nama ilmu lahir atau ilmu luarnya saja syariahnya. Jadi mereka membagi agama Islam itu zahir dan batin. Kalau syariat itu lahirnya, kalau hakikat itu batinnya. Padahal kita memahami Islam, hendaklah memahami Islam secara zahir dan batin, bukan dipisah-pisah seperti itu. Maka ketika orang sudah memisah-misah, berarti ia telah menyeleweng dari syariat itu. Kemudian yang ketiga menurut kaum sufi yang namanya syariat tadi adalah golongan orang awam. Jadi orang itu kalau masih menggunakan syariat itu masih golongan orang awam. Berarti Rasulullah awam ya. Para sahabat awam. Loh, beliau tidak melakukan kecuali sesuai dengan syariat masalahnya. Para ulama-ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, beliau semua tidak pernah qaul ucap terkecuali berdasarkan dalil.